Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Abunda dan Ananda Solih-Solihah di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar PAI setelah kegiatan PTS di pekan lalu. Baiklah Ananda Solih-Solihah, kita mulai pembelajaran PAI kali ini, yaitu pada bab 13 kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Ananda Solih-Solihah dapat meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, diharapkan kalian dan kita semua dapat meneladani sikap dan perilaku beliau di kehidupan sehari-hari dan kita praktikkan. Baiklah, Anda Solih-Solihah, kita mulai belajar dengan membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kabulkanlah doaku. Baiklah, Anda Solih-Solihah, kita akan mulai di pembelajaran PAI. Anda Solih-Solihah, sebelum memperhatikan dan menyimak video, sebaiknya bacalah buku PAI kalian bab 13 halaman 120 sampai intisari halaman 127 sebelum menyimak video ini agar lebih memahami kisahnya dan memahami isi buku PAI kalian. Ananda Solih-Solihah, di pembelajaran PAI ini Miss akan berikan pembelajaran kisah teladan dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dalam cita-cita hidup untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sangat mendukakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sudah lama menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Bertahun-tahun lamanya beliau menunggu kelahiran seorang putra, namun tidak juga didapat. Kerinduannya untuk memiliki keturunan begitu mendalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Robku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih." Munajat cinta Ibrahim kepada Sang Kholik tak henti-hentinya dipanjatkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi keinginan dan menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang putra. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dan keduanya
berserah diri atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam telah berserah diri, Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih putra tercintanya, buah hatinya. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perintah Allah dan takut akan siksanya. Nabi Ismail pun telah mempersiapkan dirinya untuk sabar. Ia merendahkan diri untuk taat kepada Allah dan ridho pada orang tuanya. Kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam lewat anak yang benar-benar ia cintai. Diperintahkan untuk disembelih. Akhirnya Allah mengganti dengan domba yang benar sebagai tebusan. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan menyembelih Nabi Ismail, namun menyembelih seekor domba. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ketaatan dan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah karena mereka menyadari bahwa semua yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia hanyalah titipan dari Allah. Maka kita perlu belajar untuk ikhlas ketika semua harus kembali kepada pemiliknya. Berkurban adalah keikhlasan untuk menyerahkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugas evaluasi di buku kalian di halaman 127 dan 128 uji kemampuan bagian A dan B. Silahkan Ananda semua jawab dan kirimkan ke e-learning. Ya, untuk bagian C tidak usah, cukup bagian A dan B saja. Terima kasih, sekian dari Miss. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.